الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala sengaja memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang sangat dimuliakan, yaitu orang-orang yang beriman, supaya hamba-hambanya datang ke rumahnya guna menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Allah Ta'ala ingin memberikan kepada hambanya nikmat-nikmat yang begitu banyak. Diampuni dosa-dosa hambanya, dituliskan kebaikan-kebaikan di dalam lembaran-lembaran catatan amalnya. Allah Ta'ala angkat derajat satu saat nanti di dalam surganya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati hambanya untuk hadir pada hari yang mulia ini, di mana Allah Ta'ala jadikan hari Jumat adalah Aidun, hari raya untuk satu pekan bagi umat Islam. Salat beriring salam kita hadiahkan kepada kekasih Allah, Habibullah, kekasih kita wa habibuna wa ustadzuna al-kiram, guru kita yang mulia baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika bulan yang mulia ini, bulan di mana beliau dilahirkan, Maulid, yaitu tanggal Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maulud adalah bayinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung, yang begitu mulia, yang hadirnya menjadi sebuah kemuliaan bagi dua alam, alam dunia dan alam akhirat, sehingga beliau diberikan juluk Sayyidul Qaunain, penghulu kepada dua alam, baik ketika beliau masih hidup, bahkan nanti di alam akhirat beliau menjadi sayyidnya, penghulunya. Maka dengan memperbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melazimkan lidah ratban bisalawatir rasul,
basah lidah dengan membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari di mana Allah Taala menghimpun seluruh hamba. Satu waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bersama dengan sahabat-sahabatnya, maka sahabat-sahabat begitu risau dengan keadaan sehingga bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah engkau dapat mengenali umatmu nanti pada hari kiamat nanti ketika saat itu jumlah manusia berkumpul dari 3 zaman. Dari zaman yang telah dahulu mereka pernah hidup. Saat ini kami bersama dengan engkau wahai Rasulullah, dan orang-orang yang akan Allah Ta'ala lahirkan sampai kiamat dunia tiba. Begitu banyak sekali umatmu. Bagaimana engkau dapat mengenali kami? Jangan-jangan engkau tidak kenal lagi dengan kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti aku akan mengenali umatku dari air wudu yang mereka ambil untuk berwudu. Maka anggota badan yang kena dengan air wudu akan bercahaya pada hari kiamat. Dengan cahaya itulah aku akan mengenali umatku." Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan di dalam Islam adalah sarana, media untuk dapat Allah Ta'ala dekat dengan hambanya. Ketika Allah Ta'ala dekat dengan hambanya, dijadikan sarana itu sebagai media Allah Ta'ala turunkan nusratullahnya, turunkan pertolongannya kepada hamba. Dijadikan media itu sebagai sebab dia akan bertemu dengan orang yang dikasihinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'a ma'a man ahab." Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hari ini umat Islam cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu saat nanti orang yang mencintai ini akan bersama dengan yang dicintainya. Ketika Allah Ta'ala turunkan perintah salat melalui acara Isra Mi'raj, memang nampaknya Allah Ta'ala ingin menghibur kekasihnya, karena dalam keadaan gundah gulana hatinya meninggal pamannya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Meninggal istrinya yang sangat dikasihinya, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, Rasulullah merasa sangat sedih, sehingga Allah Ta'ala memanggil hambanya, memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir ke hadapannya. Bahkan ketika Jibril alaihi salam yang mengantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada batas Jibril untuk mengantarkan Rasulullah, maka Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melangkah lagi. Andai aku melangkah satu langkah saja, aku pun akan hangus, karena begitu tajallinya Allah Subhanahu wa taala." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, "Udunu minni." Dekatlah lagi bersamaku wahai kekasihku. Sehingga begitu dekatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perjalanan itu adalah mukjizat bagi nabi kita, bagi rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hatinya terhibur, supaya hatinya lepas dan hilang daripada rasa duka dan gundah gulana. Maka perintah yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah salat, sehingga perintah itu disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat sangat gembira sekali mendengar
perintah salat tersebut. Mereka mengatakan, kami sangat bergembira. Mengapa? Sarana untuk meminta kepada Allah telah Rasulullah ajarkan kepada kami. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an merasa berbahagia dengan media, dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua akan menghantarkan mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dekat dengan Allah, apapun yang Allah Taala firmankan, apapun yang Allah Taala janjikan kepada mereka, yakin dan masuk ke dalam relung hati para sahabat-sahabat Nabi. Umat akhir zaman ini salah satu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, inni syaqautu li ikhwani, aku sangat merindukan kepada saudara-saudaraku. Sahabat Nabi yang berada di depan Nabi mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku, humul ladzina yu'minuna bi, mereka yang beriman kepadaku, walam yarawni, dan belum pernah bertemu denganku, belum pernah mereka melihat wajahku. Merekalah yang hidup di akhir zaman menjadi saudara-saudaraku. Aku sangat rindu kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadirkan kerinduan umatnya kepadanya, diajarkanlah kepada umatnya amalan-amalan, amal-amal soleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada umatnya. Itu menjadi media supaya umatnya selalu merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, supaya umatnya senantiasa menjadikan amalan-amalan itu sebagai sarana untuk memohon dan meminta kepada Allah, supaya Allah Ta'ala menjauhkan dari segala mara bahaya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan hambanya, cinta kepada hambanya, sehingga hambanya diberi ampunan, sehingga hambanya diberi pahala, sehingga hambanya diberikan derajat yang mulia di dalam surga nanti. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. 3 orang ini adalah bersahabat dekat sekali, sehingga dikisahkan saat itu ketika hujan turun, mereka sedang berjalan, sehingga lebat turunnya hujan, mereka mencari perlindungan di dalam sebuah gua. Karena keadaan yang begitu luar biasa, sehingga sebuah batu besar mengelinding dan menutup pintu gua. Begitu besarnya batu tersebut sehingga sedikit pun tidak ada celah cahaya dari luar. Mereka pun sama mengatakan, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita hari ini dari tertutupnya pintu gua ini dengan batu besar ini, kecuali setiap kita meminta kepada Allah dengan perantaraan amal soleh kita. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, aku dahulu memiliki 2 orang tua yang sudah tua, 1 orang istri dan beberapa orang anak. Tugasku adalah mengembala kambing. Ketika pulang daripada mengembala, aku memerah susu kambing, dan aku pun memberi minum kepada kedua orang tuaku sebelum anak dan istriku meminum air susu tersebut. Satu waktu aku pergi mengembala agak jauh, sehingga kemalaman sampai di rumah aku dapati
kedua orang tuaku telah tertidur. Anakku menangis meminta susu, tetapi aku melarang mereka untuk minum susu. Sehingga mereka tertidur, aku pun tertidur. Ketika bangun paginya, kemudian aku mengambil air susu tersebut dan aku berikan kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, kalaulah amalan ini adalah amalan soleh yang menghadirkan ridhamu kepada kami, ya Allah, keluarkanlah kami dari mara bahaya ini. Terbukalah pintu gua sedikit, nampaklah secercah cahaya dari luar. Tetapi mereka belum dapat keluar daripada gua tersebut. Yang kedua mengatakan, ya Allah, aku mempunyai sepupu wanita yang aku jatuh cinta kepadanya, namun cintaku bertepuk sebelah tangan. Aku cinta kepadanya, dia tidak cinta kepadaku. Satu waktu keadaan berbalik, dia memerlukan bantuan dariku, aku pun memberikan kepadanya bantuan beberapa uang dinar. Namun aku memberi syarat kepadanya, aku akan memberikan bantuan asalkan engkau mau tidur denganku. Saat itu dia telah berada di atasku, ya Allah. Di dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan adalah lelaki ini berada baina fakhidhaiha, antara dua paha wanita tadi. Si wanita mengatakan, ala tattaqullah, tidakkah engkau takut kepada Allah sehingga hatiku bergetar dan meninggalkannya, dan aku menghalalkan bantuanku kepadanya. Ya Allah, ketika aku menyuruhnya pergi, andai itu adalah amalan soleh yang menghantarkan ridhamu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami dari mara bahaya ini. Pintu gua pun terbuka lagi. Yang bisa dikeluarkan adalah tangannya saja. Sehingga yang ketiga berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dahulu memiliki beberapa orang yang bekerja denganku, yang setiap bulan aku berikan gaji kepadanya. Satu waktu dia tidak mengambil gaji, entah hajat apa dia pun pergi, sehingga gajinya itu aku pergunakan untuk membeli beberapa ekor hewan ternak. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, hewan ternak tadi telah bertambah begitu luar biasa, sehingga begitu banyak sekali hewan ternak itu. Dari ujung ke ujung nampaklah hewan ternak itu berjumlah banyak sekali. Maka pembantuku atau orang yang bekerja denganku datang untuk menagih upahnya. Aku pun mengatakan, wahai fulan, lihatlah ke sana, itu semua adalah ternakmu. Wahai tuan, jangan engkau bercanda denganku. Tidak, aku bercanda denganmu. Dikisahkanlah bagaimana ternak itu bertambah begitu luar biasa. Maka dia pun mengambil semua hewan ternak tadi, sampai satu ekor pun tidak tersisa. Ya Allah, kalau amalan ini adalah amalan saleh yang dapat menghadirkan ridhamu kepada kami, ya Allah, keluarkanlah kami daripada mara bahaya ini, sehingga pintu gua pun terbuka dan mereka dapat keluar dari gua tersebut. Kisah ini diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya, menjadi pelajaran bagi umat Islam, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan mencari wasilah. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa setiap amalan-amalan di dalam Islam itu dapat dijadikan wasilah untuk memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua baik telah tiada dengan mengirimkan sedekah-sedekah yang terbaik kepada mereka ketika mereka masih ada, memandang wajah mereka dengan pandangan kasih sayang, meringankan keperluan hajat mereka. Ironis ketika saat ini kita mendengar ada berita seorang anak membawa ibunya
ke depan pengadilan. Tidakkah dia teringat satu waktu bagaimanakah seorang ibu yang berkorban, meregang nyawa mengeluarkannya dari rahimnya, disertai dengan tes-tesan darah yang keluar dari rahimnya. Tidakkah dia ingat itu? Tentu kalau ia ingat dan dia beriman kepada Allah, dia tidak akan berlaku seperti itu. Karena berbuat baik dengan kedua orang tua menghantarkan kebaikan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasilah di dalam hadis ini adalah menghindarkan diri daripada perbuatan dosa. Dengan menghindarkan diri daripada perbuatan dosa sekecil apapun, bahkan mengambil barang orang tanpa izin daripada pemiliknya, itu adalah khilafut taqwa, khilaf terhadap sifat takwa. Dan yang ketiga adalah bersedekah. Karena dengan sedekah tentu Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala. Tentu dengan sedekah Allah Ta'ala akan tambah nikmatnya. Tentu dengan sedekah Allah Ta'ala akan angkat mara bahaya, kesulitan dan berbagai macam ancaman-ancaman yang dapat membawa suasana yang tidak nyaman dan aman kepada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan juga bagi jamaah sekalian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصلح أحوال المسلمين. اللهم اصلح رجال المسلمين.
اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين ربنا إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة